Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ULC, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bahasan ciri-ciri isim. Sebagaimana yang sudah kita kenal atau ketahui sebelumnya, bahwa isim semuanya mempunyai 8 tanda. 3 diantaranya sudah kita bahas, yaitu isim bisa dikenal dengan istilah khafad, yaitu baris bawah, kemudian bertanwin, kemudian juga beralif lam. Nah, sekarang ciri isim yang keempat, yaitu isim itu bisa didahului oleh huruf jar namanya. Huruf jar yaitu huruf yang berfungsi untuk menjarkan atau menjadikan kalimat setelahnya berbaris bawah. Nah, itu disebut dengan huruf jar. Nah, nanti huruf jar ini jumlahnya ada 20, yang salah satunya adalah kalimat fi. Ya. Pada contoh ini misalnya fil baiti. Nah, lafaz al-baiti di sini ini adalah isim karena dia didahului oleh fi, yang mana dia merupakan huruf jar atau salah satu dari huruf jar yang 20. Nah, jadi kalau seandainya kita ditanya apa tanda jar untuk al-baiti, maka salah satunya adalah karena dia didahului oleh fi atau huruf jar. Kemudian di sini juga bisa ditandai dengan khafad. Kemudian juga dia beralif lam. Nah, jadi dalam hal ini satu kata atau satu kata isim bisa saja mempunyai 3 tanda isim sekaligus, seperti pada contoh al-baiti ini. Oke. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, ciri isim di sini adalah dia bisa didahului oleh huruful qasam, ya, huruf-huruf sumpah. Nah, huruf qasam atau huruf yang digunakan untuk bersumpah. Nah, jadi huruf ini ada 3, yaitu huruf waw, kemudian huruf ba, kemudian huruf ta. Nah, kebetulan di contoh ini hanya kita gunakan huruf waw saja. Wallahi. Wallahi. Nah, lafaz Allah di sini ini adalah kalimat isim. Kenapa isim? Karena dia didahului oleh waw qasam atau waw yang bermakna sumpah. Jadi wallahi artinya adalah demi Allah. Nah, di Al-Quran sendiri huruf qasam ini juga sering digunakan. Misalnya lafaz wal laili, wan najmi, wal qamari, wasyamsi. Nah, itu semuanya adalah contoh-contoh dari waw qasam atau huruf qasam. Oke. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, isim itu juga bisa dikenal dengan didahului oleh namanya huruf nida, yaitu huruf yang berfungsi untuk memanggil orang. Nah, huruf nida ini semuanya nanti ada 7. Ya, insyaallah akan kita jelaskan di pembahasan khusus tentang huruf. Yang salah satu diantaranya adalah lafaz ya, wahai. Ya. Nah, contohnya adalah ya Muhammadu atau ya Rasulullahi. Nah, lafaz Muhammadu atau Muhammad di sini ini adalah isim. Kenapa?
karena dia didahului oleh ya, yang mana dia merupakan huruf nida. Karena secara logika tidak mungkin yang kita panggil itu perbuatan atau fiil. Pasti yang kita panggil itu adalah isim, orang, ya. Nah, itu makanya Muhammad di sini merupakan isim karena dia didahului oleh huruf nida. Begitu juga dengan lafaz Rasulullah. Nah, lafaz Rasulah di sini juga berstatus sebagai isim karena dia didahului oleh ya, huruf nida. Nah, sebagai catatan kita lihat di sini pada lafaz Muhammad itu bacaannya adalah ya Muhammadu. Sementara pada lafaz Rasulullah itu dibaca dengan fathah, lafaz Rasulah. Nah, di sini perlu diketahui bahwa kalau kata yang sesudah huruf nida itu satu kata atau terdiri dari satu kata, maka harkat akhir dari kata itu kita kasih harkat dhammah tanpa tanwin. Nah, itu makanya pada contoh ini kita baca dengan ya Muhammadu. Tapi kalau setelah ya huruf nida itu terdiri dari dua kata, ya, seperti misalnya Rasulullah, yaitu utusan Allah, maka aturannya adalah kata pertama kita harkati fathah seperti ini. Kemudian kata keduanya kita harkati dengan kasrah seperti ini. Nah, sehingga bacaannya ya Rasulullah, ya Muhammadu. Nah, pembahasan lebih detail terkait dengan kata yang terletak sesudah huruf nida itu akan kita jelaskan nanti insyaallah di bahasan namanya bahasan munada insyaallah. Oke. Kemudian ciri isim yang ketujuh itu adalah idhofah. Idhofah. Nah, apa itu idhofah? Idhofah adalah gabungan dua kata yang bermakna satu. Ya, saya ulangi, idhofah adalah gabungan dari dua kata yang sebenarnya mengandung satu makna. Nah, misalnya pada lafaz Baitullah, rumah Allah. Nah, kita tahu Baitullah, rumah Allah. Lafaz Baitullah ini bukan atau belum bisa kita sebut dengan jumlah karena dia hanya sebatas mudhaf dengan mudhafun ilaih saja. Dia adalah dua kata yang mengandung satu makna, yaitu Baitullah artinya adalah masjid, ya, atau bisa juga dimaknakan dengan Ka'bah. Nah, dalam hal ini lafaz pertama dari idhofah itu disebut dengan mudhaf, sementara lafaz keduanya disebut dengan mudhafun ilaih. Ya. Nah, di sini kalau seandainya kita analisis, baitu ini adalah isim dan tanda isimnya adalah idhofah kepada lafaz Allah. Ya, tanda isimnya adalah idhofah kepada lafaz Allah. Sementara lafaz Allah di sini juga isim dan tanda isimnya adalah alif lam. Nah, kemudian juga dia punya tanda isim yang lain yaitu khafat, ya, karena dia berbaris bawah. Nah, inilah sedikit contoh atau bahasan terkait dengan idhofah. Perlu diketahui juga bahwa khusus untuk mudhaf, ya, khusus untuk mudhaf dia tidak boleh bertanwin. Kemudian
dia juga tidak boleh beralif lam. Nah, itu diantara ketentuan mudhof. Oke. Kemudian yang terakhir, ya, isim itu bisa juga dikenal dengan istilah musnad ilaih, atau ada juga yang menyebutnya dengan isnad ilaih. Nah, apa itu musnad ilaih? Yaitu kondisi sebuah kata yang menjadi pokok kata, ya, yaitu kondisi sebuah kata yang menjadi pokok kalimat. Nah, itu disebut dengan musnad ilaih atau isnad ilaih. Nah, dalam bahasa Arab, musnad ilaih itu adalah istilah lain untuk semua kata yang berposisi sebagai fa'il dan semua kata yang berposisi sebagai mubtada, apapun bentuknya. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa setiap fa'il ataupun setiap mubtada itu pasti berkelas kata isim. Nah, contoh misalnya, jalastu, saya telah duduk. Nah, di sini lafaz tu merupakan isim. Kenapa? Karena dia berposisi sebagai fa'il dari fi'il jalas. Dan fa'il di sini itu merupakan musnad ilaih. Begitu juga dengan lafaz ana talibun. Lafaz ana di sini merupakan isim karena dia menjadi mubtada. Nah, mubtada di sini itu disebut juga dengan musnad ilaih. Oke. Sehingga bisa disimpulkan lafaz tu dan lafaz ana merupakan isim dengan tanda musnad ilaih atau isnad ilaih. Nah, inilah beberapa tanda untuk kalimat isim, dengan harapan ketika kita menemukan salah satu dari 8 tanda ini dalam sebuah kalimat, maka kalimat itu bisa kita anggap sebagai isim atau kata benda. Demikian terkait dengan ciri-ciri isim, akan kita lanjutkan dengan pembahagian isim insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.